Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 6 pemrograman visual akan mendemonstrasikan aplikasi berbasis desktop dengan judul aplikasi yaitu Student Achievement Management. Baiklah, sebelum masuk ke dalam sistem kami atau aplikasi kami, kita diharuskan untuk login terlebih dahulu. Jadi di sini kita mengisikan username. Jika memasukkan username atau password dengan salah, maka akan ditampilkan pesan username atau password salah. Jika mengisi username dan password dengan valid atau benar, maka akan ditampilkan pesan login berhasil. Lalu jika kita mengklik OK, akan masuk ke dalam aplikasi tersebut. Nah, pada tampilan berikut ini adalah tampilan home, yang mana terdapat logo sistem informasi, terdapat fitur database, about, kontak, dan logout. Pada halaman home, terdapat beberapa button atau fitur, yang mana jika kita klik button prestasi, nah di sini akan ditampilkan data-data mahasiswa yang berprestasi di sistem informasi. Lalu jika kita mengklik button MBKM, maka akan ditampilkan data-data mahasiswa yang mengikuti MBKM. Lalu jika kita mengklik button beasiswa, nah di sini akan ditampilkan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di sistem informasi. Lalu jika kita pergi ke navigasi, jika kita mengklik database, maka akan tampil button drop down. Lalu untuk fitur prestasi adalah fitur di mana kita bisa menambahkan, mengedit, menghapus data tersebut. Misalnya saya mengisikan data mahasiswa yang berprestasi misalnya. Lalu kita masukkan tanggal, lalu bisa memasukkan bukti sertifikat, lalu kita inputkan data tersebut. Nah, input data berhasil sukses, lalu data tersebut akan masuk ke dalam database kita. Nah, pada fitur ini saya akan menjelaskan beberapa fitur dari input data prestasi. Jadi jika kita mengklik clear, maka tampilan pada inputan NIM nama dan lain-lain akan clear, gitu, akan kosong. Lalu jika kita menghapus data, maka data berhasil dihapus. Misalkan kita mencari, memfilter berdasarkan kelas misalnya. Kita menuliskan R002, lalu kita search. Nah, maka data-data mahasiswa yang dari R002 yang hanya ditampilkan. Jika kita ingin menampilkan keseluruhan data, maka kita bisa mengklik display. Nah, pada fitur print, kita juga bisa memprint data-data tersebut. Nah, ini adalah tampilan laporan atau data tersebut jika kita print dan dalam bentuk PDF. Lalu semua data-data pada inputan data prestasi juga masuk ke dalam button prestasi di halaman home. Nah, jika kita mencari misalnya berdasarkan ini misalnya F1, S1, S1, 22, lalu kita search, maka akan ditampilkan mahasiswa yang mempunyai NIM F1, S1, 22003. Lalu jika kita mengklik display, maka akan ditampilkan keseluruhan. Misalnya kita ingin mencetak atau memprint satu data saja, kita bisa search, lalu kita bisa memprint.
jika kita lihat, nah cuman satu data yang kita cari saja yang dicetak. Sedangkan yang tadi kalau kita ingin mencetak keseluruhannya, dia bisa keseluruhannya dicetak. Lalu jika kita ingin mencetak satu data saja, bisa juga begitu. Lalu pada fitur MBKM itu sama saja seperti prestasi. Kita bisa menambahkan, mengedit, menghapus data, kita juga bisa mendisplay data, dan kita bisa mencari data berdasarkan angkatan atau berdasarkan kelas, berdasarkan nama atau NIM juga. Dan selain itu kita juga bisa mencetak atau memprint data-data di dalam tabel tersebut. Misalnya kita ingin mencari berdasarkan angkatan. Nah, data-data dengan angkatan 2022 yang akan ditampilkan. Begitu dengan mahasiswa yang berprestasi, kita bisa untuk menambahkan, mengedit, menghapus, dan mendisplay data. Sama saja seperti untuk prestasi MBKM. Lalu kami juga mempunyai halaman about. Ini adalah halaman about kami, dan kami juga mempunyai halaman kontak. Nah, ini adalah foto-foto anggota kelompok kami. Lalu, jika kita sudah menggunakan aplikasi desktop ini, kita bisa keluar dengan mengklik button logout, maka akan ditampilkan halaman login. Sekianlah demonstrasi aplikasi dari saya, perwakilan kelompok 6 pemrograman visual. Saya ucapkan terima kasih.